itu pada hari Sabtu subuh, hari Ahad malam Senin, dan hari Selasa malam Rabu, di mana ramadan ini terbuka untuk umum. Dia menginformasikan juga bahwa setiap khutbah Jumat dan kegiatan pengajian rutin disiarkan secara langsung melalui streaming YouTube dengan link Masjid Ar-Rahim Banjarmasin. Jemaah kembali, kami informasikan bahwa pengajian untuk Sabtu besok tanggal 13 Januari 2024 setelah salat subuh, pengajian insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Sulikan Sariwan Ojeng dari kota Abuntai. Kemudian untuk hari Ahad malam Seninnya tanggal 14 Januari 2024 setelah salat maghrib, pengajian insya Allah disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Mas'udi HS. Pengajian ini insya Allah disiarkan secara langsung melalui RRI Banjarmasin, program Pro 1 gelombang 97,6 MHz. Selanjutnya untuk pengajian hari Selasa malam Rabu setelah salat maghrib tanggal 16 Januari 2024, pengajian insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Insinyur Haji Suryansah Sabarudin MT.Net dari kota Malang. Ulangi bahwa pengajian untuk malam Rabu, Selasa malam Rabu setelah salat maghrib tanggal 18 Januari 2024 Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Insinyur Haji Suryansah Sabarudin MT.Net dari kota Malang. Jemaah teman-teman, kami informasikan bahwa dan Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 12:30 waktunya tengah, di mana yang bertindak kooperatif adalah Pak Ustadz Haji Adib Al-Faris Talib. Kemudian selaku imam adalah Ustadz Muhammad Arya Putra. Selaku pengajian adalah Bapak Haji Mawardi Ibrahim. Dan informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan mengharap semoga salat kita, puasa kita, kurban kita, zakat kita, infak dan sedekah kita, dan amal-amal ibadah yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah SWT serta dikabulkannya semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebuah kaidah yang mengatakan inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu adalah sesuai dengan objek yang diilmuinya. Maka berdasarkan kaidah tersebut, ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenai agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ilmu agama yang paling mulia adalah ilmu mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena yang dipelajari di dalam ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Maka dan jamaah dirahmati Allah, tidak ada ilmu yang lebih cepat menjadikan seorang hamba menjadi lebih bertakwa, lebih semangat beribadah, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Dan nama Allah Asy-Syakur ini di dalam Al-Qur'an kita akan dapati di dalam 4 tempat. Yang pertama di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtarif hasanatan," dan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, nazid lahu fiha husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tambahkan padanya kebaikan, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Jika seandainya kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan bagi kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian, wallahu syakurun halim. Dan sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyantun. Demikian pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan hamba-hamba Allah ketika dimasukkan ke dalam surga, wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan, dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Maka kemudian jemaah dirahmati Allah, apa makna dari nama Allah Asy-Syakur ini? Asy-Syakur jemaah dirahmati Allah diartikan sebagai yang Maha berterima kasih, yang Maha membalas kebaikan. Dan kalau kita berbicara tentang syukur antara hamba terhadap Allah, maka tentu kita telah faham bahwa seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkannya dalam peribadatan kepada Allah. Ya. Seperti salat, dia mengingat Allah, dia mengeluarkan zakat dan amalan-amalan yang lain. Dan Allah dalam banyak ayat telah menyebutkan ayat-ayat tentang hamba-hamba yang bersyukur. Seperti misalkan di antara firman Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar lagi pandai bersyukur. Dan jemaah dirahmati Allah, kita juga telah faham bahwa makna syukur antara seorang hamba dengan hamba yang lain, yaitu kalau ada seseorang yang berbuat kebaikan, kemudian kita balas kebaikan tersebut juga dengan kebaikan, maka kita telah dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur atau berterima kasih. Ini di antara makna syukur antara hamba kepada Allah, antara hamba atau antara hamba dengan hamba yang lain. Di sisi lain jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada makna syukur yang lebih agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyukuri hamba-hambanya. Dan kita telah sebutkan sebelumnya di dalam ayat-ayat tadi yang tersebut nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Maha membalas kebajikan. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hambanya? Dan para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa makna Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur terhadap hamba-hambanya. Yang pertama jemaah dirahmati Allah, dan kami mohon kepada seluruh jamaah untuk mendengarkan dan tidak lagi berbicara dan mendengarkan dengan baik, karena khutbah Jumat adalah untuk kita mendapatkan faedah darinya. Yang pertama jemaah dirahmati Allah, makna daripada syakurnya Allah terhadap hambanya, bahwa Allah mensyukuri amalan seorang hamba walau sekecil apapun. Sekecil apapun amal kebaikan seorang hamba, Allah akan balas amalan dia tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tatawwa'a khairan
fa innallaha syakirun alim. Kata Allah, barang siapa yang dengan kerelaan hatinya melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya seberat zarrah, maka dia akan lihat balasan daripada kebaikannya tersebut. Dan Nabi SAW juga bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Kata Nabi SAW, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan sebutir korma. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi daripada sifat Allah Asy-Syakur adalah Allah membalas kebaikan hambanya walaupun sekecil apapun. Dan jamaah dirahmati Allah, sungguh sifat Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur kepada hamba-hambanya ini berbeda dengan yang difahami oleh sebagian manusia. Betapa banyak orang yang melakukan kebajikan kepada kita meskipun sangat kecil, namun seringkali kita anggap hal tersebut bukanlah hal yang pantas untuk kita syukuri. Kita anggap hal tersebut hanyalah merupakan hal yang biasa saja. Dan terkadang juga kita melakukan kebaikan kepada seseorang, tapi ternyata orang tersebut tidak berterima kasih kepada kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala, jamaah dirahmati Allah, tidak demikian. Senyuman yang mungkin dianggap remeh oleh banyak manusia, ya, ternyata itu bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur yang maha membalas kebajikan. Ini yang pertama. Kemudian makna yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, makna daripada Allah Asy-Syakur adalah Allah akan membalas kebaikan seseorang dengan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka dan bagi mereka pahala yang mulia. Demikian pula jemaah dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa may yaqtarif hasanatan, dan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, nazid lahu fiha husna, kami akan tambahkan untuknya kebaikan, innallaha ghafurun syakur. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Ayat-ayat yang kita baca ini jemaah dirahmati Allah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dengan sekedar apa yang dilakukan oleh seorang hamba saja, akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menambahkan balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh hamba tadi. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda, maka apa lagi yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan tatkala kita berada di bulan Ramadan, kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah pada satu malam tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya sama seperti orang yang beribadah selama 83 tahun. Kemudian juga jemaah dirahmati Allah, di antara amal yang lain adalah melakukan umrah pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, pahalanya sama seperti melakukan haji bersama Nabi SAW. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan hambanya lebih daripada yang dia lakukan. Dan ini di antara bentuk Asy-Syakur. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Asy-Syakurnya Allah Subhanahu wa taala ini jarang kita jumpai pada manusia. Kebanyakan manusia kalau kita berbuat baik kepada dia, ya maka dia akan membalas sekedarnya saja, atau maksimal dia akan membalas seperti kebaikan yang dia lakukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, jamaah dirahmati Allah, Allah akan membalas kebaikan kita melebihi apa yang telah kita lakukan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, di antara makna Asy-Syakur juga adalah Allah Subhanahu wa taala maha membalas kebaikan hamba-hambanya, sementara Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak perlu kepada hamba-hambanya. Kita sebagai manusia, jamaah dirahmati Allah, pada saat kita berterima kasih kepada orang lain, itu karena kita sadar bahwa orang ini telah punya jasa kepada kita. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jasa yang kita punyai sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, jamaah yang dirahmati Allah.
Maka sungguh orang yang melakukan kebaikan itu dia lakukan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi." Dan kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian. "Wa in asatum falaha." Dan jika kalian berbuat jahat, maka kerugiannya juga akan kembali kepada kalian. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan ketaatan kita. Allah tidak perlu dengan bacaan Al-Quran kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sujud dan salat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sedekah kita. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, faedahnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika tidak perlu dengan kita, tidak perlu ibadah kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membalas kebaikan kita. Kurang baik apalagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan di antara bentuk syukur Allah kepada hamba-hambanya adalah Dia telah mudahkan segalanya bagi sang hamba untuk taat kepadanya. Allah mudahkan kita untuk tinggal di tempat yang dekat dengan yang mana di situ ada kajian-kajian, ada majelis-majelis ilmu. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke masjidnya. Allah mudahkan kita untuk membuka telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan sehingga bertambah keimanan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan bagi kita rezeki sehingga kita bisa bersedekah. Semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itu adalah amalan daripada hambanya dan Allah berikan balasan. Padahal hakikatnya semua yang kita sebutkan tadi jemaah dirahmati Allah adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan di antara yang menakjubkan juga jemaah yang dirahmati Allah dari sifat asy-syakurnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghina agama Allah, ketika mereka berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan mereka di dunia. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna daripada asy-syakur adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan hambanya dengan berbagai bentuk kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang hamba tersebut minta, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada hamba tersebut kebaikan yang dia belum minta. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih tahu tentang apa yang menjadi kemaslahatan seorang hamba. Sehingga ketika betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia, ya, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengetahui sebahagian daripada makna nama Allah Asy-Syakur yang Maha berterima kasih, tentu saja hal ini harus membuat kita semakin cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara namanya Al-Ghafur yang Maha Pengampun dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur yang Maha mensyukuri. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, tatkala para penghuni surga memasuki surga dan mereka merasakan begitu banyak kenikmatan yang ada di dalam surga, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ghafur jamaah dirahmati Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebesar apapun. Dan syakur artinya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sekecil apapun. Maka yang penting di dalam beramal adalah kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang seorang wanita yang tatkala minta makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha hanya mendapatkan di dalam rumahnya sebutir kurma. Maka sebutir kurma tersebut dia berikan kepada wanita tersebut. Dan wanita tadi ketika dia melihat dia mempunyai 2 orang putri, dia bagi sebutir kurma tersebut dan dia berikan seluruhnya untuk kedua putrinya dan dia tidak sisakan untuk dirinya sendiri. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ibtuliya min hadhihi albanati bi syai'." Barang siapa yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak perempuan tadi di akhirat akan melindungi orang tuanya dari neraka. Maka jamaah dirahmati Allah, pada saat seseorang tulus meskipun sedikit, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Demikian pula jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang seorang wanita pezina yang diberikan surga karena dia kasihan melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian diambilkan air dan dia berikan minum kepada anjing tersebut. Amalan yang sangat sederhana, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dengan amalan kebaikan seorang hambanya walau sekecil apapun. Meskipun amalan itu hanya dikerjakan dalam tempo 5 menit, akan tetapi ketika kita melakukannya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan yang sangat besar, yaitu Allah akan ampuni orang tersebut segala dosa-dosanya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga kisah tentang seorang laki-laki yang menyingkirkan duri dari jalanan karena dia tidak mau ada orang lain yang terinjak duri tersebut. Amalan yang ringan sekali, amalan yang remeh yang tidak dianggap oleh orang, akan tetapi jamaah dirahmati Allah, dia adalah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan balas amalan tersebut dengan balasan yang agung. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa Tuhan kita lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Kalau kita sebagai orang tua saja sudah pasti sayang kepada orang tua, sudah pasti sayang kepada anak kita, maka ketika anak membuat suatu prestasi, biasanya kita akan berikan hadiah kepada anak kita tersebut. Dan ketahuilah jamaah dirahmati Allah, Allah lebih daripada hal tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita tulus, kita ikhlas dalam beramal soleh, maka Allah akan berikan amalan yang sebesar-besarnya. Karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Demikian jamaah dirahmati Allah, khutbah ini semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.